Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto sampaikan pidato di acara HUT ke-45 FKPPI. Acara digelar dengan tema FKPPI mempertahankan keutuhan bangsa untuk mencapai cita-cita proklamasi. Dalam pidatonya, Prabowo mengungkap bagaimana cara bangsa Indonesia agar menjadi negara yang maju. Ia membahas hilirisasi dan kemandirian produksi dalam negeri. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, tadi Menpora harus ke DPR, ya. Ketua Umum Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia, Bapak Ponco Sutowo, Wakil Ketua Umum Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia, Bapak Indra Bambang Utoyo, Ketua Panitia Bapak Shandi Mandela, Ketua Umum Kowani Ibu Giwo Rubianto Yogo, perwakilan dari organisasi Pemuda Panca Marga, Himpunan Pengusaha dan Wira Swasta, dan berbagai lembaga lain yang hadir, dan terutama yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh kader FKPPI yang hadir. Pertama-tama tentunya tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dapat bertatap muka di ruangan yang baik ini dalam acara hari ulang tahun FKPPI yang ke-45. Selanjutnya saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya, diundang untuk menyampaikan sambutan pada acara ulang tahun ini. Saudara-saudara sekalian, FKPPI sebagai forum komunikasi keluarga besar putra putri purnawirawan TNI dan Polri, saya kira merupakan suatu potensi yang besar, ya. Dan tadi kita sudah dengar yang jelas komitmen FKPPI terhadap ideologi negara Pancasila, NKRI, Persatuan Nasional. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Di setiap kesempatan saya diberi untuk berjumpa dengan kelompok-kelompok anak bangsa warga negara. Saudara-saudara, saya kira kita semua sudah sering dengar, ya kan, negara kita kaya raya, negara kita besar, dan saya kira itu selalu kita dengar dari sejak kita kecil. Tapi saya kira kadang-kadang kita kurang bersyukur atas apa yang sebenarnya telah kita capai bersama, dan terutama telah dicapai oleh pelaku-pelaku sejarah dan pelaku-pelaku kehidupan bernegara. Saudara-saudara, Indonesia kita tahu adalah negara yang keempat terbesar di dunia dari segi jumlah penduduk. Dan kita tahu, selalu kita dengar, dan memang itu faktanya adalah kita berlimpah-limpah kekayaan kita dari segi sumber alam. Saya pernah bicara dengan beberapa tokoh perusahaan-perusahaan besar di dunia, dan mereka mengatakan kepada saya bahwa negara Anda itu dari segi sumber daya alam itu kurang lebih ke-7
terkaya di dunia. Mereka mengatakan itu. Dan kalau kita lihat sekarang, ya, kita ini produsen kelapa sawit nomor 1 di dunia. Kita produsen nikel nomor 1 di dunia. Kita produsen begitu banyak komoditas yang begitu strategik. Kita produsen boksit, salah satu terbesar di dunia. Boksit adalah bahan untuk alumina, alumina bahan untuk aluminium. Sampai sekarang kita masih mengizinkan boksit untuk diekspor secara mentah. Baru sekarang di bawah Presiden Joko Widodo kita lakukan program hilirisasi, bahwa kita tidak mau lagi izinkan bahan-bahan alam kita dijual murah keluar. Kita mau diolah di dalam negeri kita. Ini sudah dilakukan dengan nikel. Kalau tidak salah, sebentar lagi juga akan dilakukan dengan boksit, atau mungkin sudah ada larangannya. Saya kira sebentar lagi. Saudara-saudara, boksit itu bahan tadi untuk aluminium. Aluminium bahan untuk pesawat terbang, untuk mobil, untuk motor, untuk videotron, untuk hampir semua barang yang kita butuh untuk hidup modern itu berasal dari aluminium, berarti berasal dari boksit. Tetapi selama puluhan tahun, bahkan mungkin ratus, kita mengizinkan boksit diekspor mentah. Dan kemudian kita import pesawat terbang dari luar, mobil dari luar, motor dari luar, dan sebagainya. Sekarang kalau kita mau benar-benar cinta tanah air, kalau kalian sesuai ikrarmu benar-benar mau setia kepada orang tuamu yang telah berkorban untuk negara ini, kita harus menjadi negara yang sama dengan negara lain. Kita harus bikin mobil sendiri, kita harus bikin motor sendiri, kita harus punya jam tangan buatan kita sendiri, kita harus punya. Saudara-saudara, saya sepatu pun sekarang saya pakai sepatu buatan Indonesia sendiri. Tidak kalah dengan sepatu yang paling mahal di Italia, di Prancis. Tidak kalah. Saudara-saudara, kalau mau tahu mereknya nanti saya kasih tahu, karena saya nanti menjadi ambassador brand, ambassador nggak boleh itu, ya kan? Nanti disangka saya punya saham di pabrik sepatu itu. Tapi benar-benar sepatu ini paling enak. Saudara-saudara, parfum, syukur alhamdulillah sekarang saya dapat laporan parfum sudah banyak buatan anak bangsa. Dan saya dapat laporan jam tangan pun sudah ada, jam tangan buatan anak bangsa. Tapi saya bilang, saya mau lihat pabrikmu, saya bilang. Jangan-jangan itu hanya assembling saja, ya kan? Karena selama ini mobil asing pun kita hanya assembling di sini. Puluhan tahun, negara yang punya boksit, negara yang punya baja, negara yang punya segala macam tembaga, punya karet, mobil kita impor. Pak Jokowi telah mengatakan prioritas produksi dalam negeri, dan saya sebagai Menteri Pertahanan, saya laksanakan perintah beliau. Saudara-saudara, awal tahun ini saya perintahkan Pindad panggil direktur-direkturnya, insinyur-insinyurnya, profesor-profesor yang kerja. Saya tanya, bagaimana, bisa nggak kita bikin mobil Jeep buatan Indonesia sendiri? Bisa, Pak. Rintis, laksanakan. Mereka bekerja. Alhamdulillah keluar prototip-prototip yang sudah kita uji coba di Angkatan Darat, yang menurut kita memenuhi persyaratan, dan ini nanti akan menjadi standar Jeep untuk TNI. Dan mulai
mulai bulan Oktober ini akan mulai produksi massal, saudara-saudara sekalian. Dan kendaraan ini namanya langsung diberi oleh Pak Jokowi. Waktu itu saya sodorkan 5 nama. Ada nama-nama macam-macam. Tadinya saya ambil nama kudanya Pangeran Diponegoro, ada kudanya Sultan Agung, dan sebagainya. Tapi saya taruh juga di situ nama Maung. Presiden memilih Maung. Beliau kan mantan pengusaha. Beliau mengatakan kepada saya, Menhan, kalau pilih nama untuk brand, pilih yang singkat dan yang sederhana, gampang diingat oleh orang, dan juga pilih yang artinya kuat. Nah, ini Maung ini artinya kan harimau, kuat. Siapa? Maung. Dan itulah beliau tanda tangan prototip pertama Jeep buatan anak-anak Indonesia dan diberi nama Maung. Dan Oktober ini mulai produksi massal, saudara-saudara sekalian. Ini saya cerita karena kalau kita bicara cinta tanah air, nasionalisme, sekarang ini harus dalam bentuk wujud, dalam bentuk tindakan, dalam bentuk aksi. Kalau tidak kita bicara teori saja, saudara-saudara, ya. Membangun negara ini tidak bisa hanya dengan teori, harus dengan rencana yang benar, tapi harus dilaksanakan. Jadi saudara-saudara, sebagai pejuang-pejuang, penerus perjuangan orang tuamu, harus mengerti masalah bangsa, dan sebagai organisasi, saudara baru akan bermanfaat bagi bangsa ini kalau saudara benar-benar faham keadaan negara dan bisa mencari peran dalam rangka pembangunan bangsa dan negaramu. Ini saya ceritakan begini. Saya dari kecil sebagai letnan waktu di tentara, saya selalu bertanya, sebagai patriot, kenapa kok TNI kok pakai kendaraan buatan asing? Saya bertanya kepada diri saya terus. Baru sekian puluh tahun saya sudah jadi purnawirawan, tapi saya diberi kesempatan oleh sejarah melalui Pak Presiden Jokowi, takdir membuat saya Menteri Pertahanan. Saya pegang anggaran. Waktu itu saya harus putuskan untuk melengkapi TNI, kendaraan apa yang harus saya berikan. Waktu itu ada disodorkan kendaraan dari Eropa, Jeep sejenis Land Rover, harganya $120.000. Dari sini, dari sana, ada dari negara Asia yang sedang bangkit sekarang. Ya. Dia bisa menawarkan Jeep sampai di Indonesia $20.000. Saya tanya Pindad, kalau kita bikin sendiri berapa, Pak? Karena ini baru, jumlahnya tidak banyak, harga kita masih mahal, Pak. Ongkos kita $59.000. Jadi $60.000. Bayangkan, saya harus putuskan antara 60.000 atau 20.000. Kalau dari segi efisiensi, mungkin 20.000. Lebih banyak bisa kita beli. Tetapi saya berpikir, saya membayangkan, saya ingat dulu waktu saya komandan batalion, waktu saya komandan kopi, waktu saya komandan grup, waktu saya komandan jenderal. Bayangkan saya tidak sampai hati adik-adik saya nanti, para panglima, para danrem, para dandim, para danbrik, pakai jeep buatan negara asing. Kalau bisa kita bikin di Indonesia, alangkah bangganya para patriot itu, para komandan-komandan itu, para prajurit.
yang harus bertempur nanti menghadapi musuh negara, alangkah bangganya dia pakai kendaraan buatan anak-anak Indonesia. Karena itu saya putuskan, biar lebih mahal, demi harga diri bangsa, kita putuskan yang buatan Pindad, buatan dalam negeri, buatan anak-anak Indonesia, saudara. Dan seterusnya, kalau bisa dibuat di dalam negeri, kita akan buat di dalam negeri. Saudara-saudara sekalian, kita di PT PAL sekarang sedang membuat fregat yang panjangnya 140 meter, salah satu fregat terbesar di dunia. Kita sedang membangun fregat buatan Indonesia, dan kita sedang bikin kapal-kapal serang, kapal-kapal rudal di Indonesia. Saudara-saudara, ini adalah yang saya ceritakan kepada kalian, wujud kita, upaya kita untuk mewujudkan Indonesia yang kita cita-citakan. Jadi saudara-saudara sekalian, saya kira ini hanya sekedar beberapa contoh ya. Kita juga sedang menuju, kita sudah tentunya dulu sudah dirintis oleh Pak Habibie, kita sudah di PT DI, kita sudah bangun CN 235, kita sudah bangun 212, sekarang kita lagi rintis pesawat baru CN 217, kita juga sedang membangun drone buatan anak Indonesia. Mungkin berapa bulan lagi kita akan paparkan ke Presiden karena sudah siap. Radar pun kita sedang bangun, radar buatan Indonesia. Beberapa aplikasi-aplikasi, beberapa software elektronik sedang kita bikin sendiri. Ini sedang usaha-usaha kita. Ini yang saya beri kepada saudara-saudara sekalian gambaran betapa kita lakukan lompatan-lompatan teknologi untuk kita menjadi negara yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya begitu banyak slide, ya ada 38 slide. Kalau satu slide 4 menit berarti 2 jam akan saya bicara. Tapi karena kalian semua pejuang, kalian Sabta Margais, kalian Pancasilais, kalian tidak akan saya uraikan semua. Tapi nanti saya bisa tinggalkan beberapa bahan, saya tinggalkan buku saya, dan intinya saya ingin sampaikan bahwa kita berada di ambang take off, di ambang kebangkitan di saat sekarang. Apa yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden terdahulu, dimantapkan oleh Pak Jokowi 10 tahun, landasan ekonomi kita sekarang cukup kuat. Sebagai contoh, saya ingin menyampaikan bahwa capaian kita sampai sekarang dengan indikator angka-angka, bukan kita karang, ya. Target kita menuju Indonesia Emas, jangan terlalu cepat. Ini asisten sorot ini kadang-kadang terlalu cepat. Target Indonesia Emas 2045. Capaian kita tahun 2022, produksi domestik bruto kita, produksi nasional kita 1,3 triliun. Sasaran kita 9,8 triliun. Ranking kita sekarang di dunia 16 besar. Makanya kita menjadi anggota G20. Nanti 2045 kita sasarannya 5 besar. Kalau sasaran 5 besar tidak kesampaian, ya paling 6 atau 7 besar. Yang penting cita-cita kita memang sesuai dengan potensi kita. Income kita sekarang per kapita 4.580, kita target kita 30.000 per kapita. Tapi masalahnya ini per kapita nanti ada masalah lagi. Masalahnya adalah pemerataan. Kalau kita tidak benar-benar merubah sistem atau memperbaiki sistem, jangan-jangan nanti yang kaya hanya 1% saja yang di atas. Jadi ini 30.000 ini harus ditambah dengan klausul, harus ada pemerataan yang lebih baik lagi.
Saudara-saudara, inilah fondasi solid ekonomi dari Pak Jokowi, pemerintahnya. PDB kita tahun 2014 890 miliar. Sekarang 1,3 triliun. Baru saya dapat angka 4 hari yang lalu, tahun ini PDB kita sudah 1,4 triliun. Income kita 3.600 tahun 2010 tahun yang lalu, sekarang berada di 4.580. Dulu neraca perdagangan kita 2014 minus 6,6 miliar, minus. Sekarang surplus 54,4 miliar. Bisa dibayangkan. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan underline hilirisasi. Cadangan devisa kita juga naik secara solid. Kita tadi sudah saya sebut produsen beberapa produsen, beberapa komunitas yang sangat penting. Saudara, pertumbuhan kita juga sangat kuat. Kita di antara G20 kita sekarang nomor 2 paling atas, hanya di bawah Tiongkok. Kita 5%. Bayangkan kita di atas Singapura, di atas Inggris, di atas Jerman, di atas Belanda. Bahkan kita di atas Rusia, di atas Jepang. Pertumbuhan. Inflasi kita terendah selama 40 tahun. Utang pemerintah kita terendah, jauh di bawah negara-negara lain. Kita hanya 38% dari produksi kita. Singapura 131%. Nilai tukar rupiah kita masih lumayan. Saudara-saudara, sekarang saya lompat. Bagaimana kita mencapai target 2045, yaitu dengan melaksanakan sistem ekonomi kita sendiri, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Kita tidak boleh terlalu banyak ikut model-model negara lain. Kita harus percaya kepada ideologi kita sendiri, yaitu tadi, ideologi Pancasila. Apa itu ekonomi Pancasila? Ekonomi Pancasila adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang merupakan gabungan terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme. Karena pada dasarnya kalau kita lihat Pancasila itu ada sila keadilan sosial, berarti kita harus selalu menghitung faktor sosial. Prinsip-prinsip ekonomi Pancasila, sesuai dengan Pancasila berarti ekonomi kita harus religius dan mewujudkan persatuan nasional. Ekonomi yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Ekonomi yang berpihak kepada kepentingan nasional, bukan kepentingan daerah atau golongan atau pribadi. Ekonomi yang egaliter dan kerakyatan. Ekonomi yang berkeadilan sosial. Berarti kaum miskin, kaum yang lemah harus diurus dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, saya langsung melompat bahwa kita dalam waktu yang sangat singkat mampu kita mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Dan ada beberapa hal yang harus kita laksanakan. Sudah kita rumuskan dalam 10 fokus kebijakan menuju Indonesia Emas. Saya kira secara garis besar itu saya hanya memberitahu bahwa masa depan bangsa Indonesia adalah cukup gemilang. Kita akan mampu untuk mengatasi kemiskinan dengan landasan ekonomi yang sudah kita wujudkan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Nanti kita akan menjadi lumbung padi, tidak hanya lumbung padi nasional, bahkan kita bisa nyumbang pangan ke dunia. Kita punya 24 juta hektar rawa. Rawa ada dua macam, rawa gambut dan rawa mineral. Di rawa mineral kita sangat mudah dan murah membuat lumbung, membuat sawah
membuat kebun jagung dan sebagainya. Kalau kita lihat sekarang foto-foto, hal ini sudah kita laksanakan di Kalimantan Selatan, sebagian di Merauke, dan sebagian di Sumatera Selatan. Kita lihat gambar yang di atas, kalau musim hujan rawa tidak termanfaatkan, musim kemarau pun tidak termanfaatkan, tapi setelah dikelola, foto di bawah kelihatan sawah-sawah, kelihatan kebun-kebun singkong. Ini sudah dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Lanjut, ini kelihatan keberhasilan. Lanjut, kelihatan ini tadi yang tadi tidak termanfaatkan sudah menjadi peternakan itik dan peternakan yang macam-macam bisa kita, ikan, udang dan sebagainya. Saudara-saudara, kita juga nanti jadi optimisme bahwa kita akan swasembada pangan sudah sangat-sangat visible dan akan kita wujudkan. Yang terakhir, kita jamin kita tidak akan import BBM lagi karena kita mampu menghasilkan solar, diesel dari tanaman. Dan ini sudah kita buktikan. Di situ ada mantan Menteri Pertanian sudah melaksanakan biodiesel B100. Kita akan punya BBM terbarukan dan tidak ada karbon emisi dan tidak akan membuat polusi, saudara-saudara sekalian. Ini kemudian ini nanti akan menghidupkan rakyat di seluruh Indonesia. Uang tidak kirim ke luar negeri, uang kita putarkan di dalam negeri. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya itu bisa kelihatan lagi. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Masa depan kita bagus, tapi benar apa yang disampaikan tadi Pak Ponco. Kuncinya adalah pemimpin-pemimpin kita, elit kita semuanya harus rukun, harus bersatu, harus mengutamakan kepentingan besar, kepentingan nasional, dan tidak hanya kepentingan kelompok dan pribadi. Saudara-saudara sekalian, ini harapan rakyat, ini tantangan rakyat. Dan saya yakin kita mampu melakukan itu karena kita sudah membuktikan. Saya dengan Pak Jokowi 10 tahun, saya berbeda, saya berhadapan, saya rival. 10 tahun. Tapi begitu beliau menang, beliau ajak saya. Dan saya, walaupun kalah, gak enak itu kalah. Tapi saya sebagai patriot, hidup saya hanya untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara. Begitu beliau ajak saya katakan tidak sampai saya pikir lebih dari 1 jam. Saya katakan ya. Dan saya ditentang oleh banyak pengikut-pengikut saya. Tapi saya katakan demi persatuan nasional, demi rakyat Indonesia, para pemimpin harus bersatu. Bersaing boleh. Bertanding boleh. Mengadu argumen, mengadu gagasan, mengadu program, silakan. Memberi tawaran kepada rakyat, bagus. Itulah demokrasi. Tetapi begitu selesai, begitu ada keputusan, kita harus bersatu kembali. Kita harus rukun. Karena itu saudara tahu, saya sebagai pejuang, saya mimpin partai politik. Tapi saya katakan di partai saya, tidak boleh berbicara negatif. Tidak boleh menghardik. Tidak boleh mengejek. Saudara-saudara, itu saya tegaskan. Namanya partai besar, pasti ada yang nakal, pasti ada yang nyeleneh. Saya kasih pilihan. Anda tidak ikut garis kepimpinan saya, Anda keluar. Saudara-saudara. Orang lain boleh bikin apa saja, saya tidak setuju. Saya tidak pernah mau menjelekin siapapun.
saudara-saudara sekalian. Karena di ujungnya kita satu keluarga, di ujungnya kita saudara, di ujungnya kita harus membela seluruh bangsa dan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sependapat, saudara-saudara sekalian, dengan FKPPI, ya kan? Saya kesini karena mungkin ada banyak kamera, mungkin ada Bawaslu ngintip-ngintip. Saya di sini tidak mau kampanye dan saya tegas di sini, saya tidak minta dukungan kalian. Tegas, saya tidak minta. Tapi dalam hati saya berharap. Loh, enggak, berharap boleh kan? Coba Bawaslu, berharap boleh nggak? Berharap kok, terserah. Lo mau dukung gue, nggak dukung gue, terserah. Tapi kalau anaknya Punawirawan nggak dukung gue, kebangetan. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Mana suaranya kan? Merdeka! FKPPI! Selanjutnya adalah foto bersama dan hadirin dimohon untuk berdiri. Dan kami ada yang mengatur untuk tetap di tempat.